Kalian gak akan percaya apa yang terjadi sama polwan cantik ini. Kisahnya bener-bener bikin nangis. Penasaran? Yuk simak sampai habis. Hai guys, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau cerita tentang kisah cinta yang super unik dan bikin hati kita semua berdebar-debar. Kisah ini terjadi di Surabaya, kota yang penuh dengan kejutan. Cerita ini tentang seorang polwan cantik bernama Mila dan seorang pemulung ganteng bernama Anton. Mereka berdua dengan latar belakang yang sangat berbeda dipertemukan oleh takdir yang tak terduga. Kalian pasti penasaran kan, gimana bisa seorang polwan jatuh cinta sama pemulung? Apalagi di balik sosok pemulung itu ada sebuah rahasia besar yang gak pernah terbayangkan oleh siapapun. Siap-siap ya, karena cerita ini bakal bikin kalian terharu, penasaran, dan mungkin sedikit kesel juga. Mila, seorang polwan yang dikenal karena kecantikannya dan hatinya yang mulia, bertugas di salah satu kantor polisi di Surabaya. Dia selalu berusaha untuk membantu masyarakat tanpa pandang bulu. Mila percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Di sisi lain, Anton, seorang pemulung yang tampan dan sopan, mencari nafkah dengan mengumpulkan barang-barang bekas di jalanan Surabaya. Meskipun hidupnya serba kekurangan, Anton selalu bersikap ramah dan menghormati orang lain. Dia memiliki senyum yang menawan dan mata yang teduh yang membuat banyak orang merasa nyaman di dekatnya. Siapa sangka pertemuan mereka akan mengubah jalan hidup keduanya secara drastis. Suatu hari, Mila sedang melakukan patroli rutin di sekitar pasar tradisional Surabaya. Saat itu, dia melihat Anton sedang membantu seorang nenek membawa barang-barang belanjaannya yang berat. Hati Mila tersentuh melihat kebaikan Anton. Dia menghampiri mereka dan menawarkan bantuan. Sejak saat itu, Mila dan Anton mulai saling mengenal. Mereka sering bertemu secara kebetulan di berbagai tempat di Surabaya. Setiap pertemuan itu selalu meninggalkan kesan yang mendalam bagi keduanya. Mila terpesona dengan kesederhanaan dan ketulusan hati Anton. Sementara itu, Anton kagum dengan keberanian dan kepedulian Mila terhadap sesama. Mereka berdua mulai merasakan getaran cinta yang tak terhindarkan. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Sebagai seorang polwan, Mila harus menjaga citra dan reputasinya. Dia khawatir jika hubungannya dengan Anton diketahui oleh rekan-rekannya, dia akan mendapatkan cibiran dan pandangan negatif. Selain itu, perbedaan status sosial antara mereka juga menjadi penghalang yang besar. Mila berasal dari keluarga yang berada, sedangkan Anton hidup dalam kemiskinan. Banyak orang di sekitarnya yang meragukan hubungan mereka. Mereka menganggap bahwa Mila hanya kasihan kepada Anton dan hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Tapi cinta mereka berdua ternyata lebih kuat dari segala rintangan. Mila dan Anton memutuskan untuk menjalin hubungan secara diam-diam. Mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti taman kota atau warung kopi sederhana. Mereka saling berbagi cerita, mimpi, dan harapan. Mereka saling mendukung dan menguatkan dalam menghadapi segala kesulitan. Meskipun hubungan mereka penuh dengan tantangan, Mila dan Anton tetap berusaha untuk menjaga cinta mereka. Mereka percaya bahwa cinta sejati tidak mengenal perbedaan status sosial. Mereka yakin bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama, meskipun banyak orang yang menentang hubungan mereka. Cinta mereka berdua tumbuh semakin kuat setiap harinya. Suatu ketika, Mila mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus penipuan yang melibatkan sebuah perusahaan tambang besar di Surabaya. Perusahaan tersebut diduga melakukan praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Mila sangat bersemangat untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Dia merasa terpanggil untuk membela keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan.
Dalam proses penyelidikannya, Mila menemukan banyak sekali bukti yang mengarah pada keterlibatan direktur utama perusahaan tersebut. Namun, direktur utama perusahaan tersebut sangat licik dan pandai menyembunyikan jejaknya. Mila harus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menjeratnya. Sementara itu, Anton tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Mila sangat khawatir dan berusaha untuk mencari tahu keberadaan Anton. Dia bertanya kepada teman-teman Anton, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Mila merasa sangat sedih dan kehilangan. Dia takut terjadi sesuatu yang buruk pada Anton. Dalam keputusasaannya, Mila terus berdoa dan berharap agar Anton segera kembali. Dia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Anton. Anton adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya apa adanya. Dia adalah sumber kebahagiaan dan kekuatannya. Mila berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus mencari Anton sampai dia menemukannya. Beberapa hari kemudian, Mila mendapatkan informasi bahwa direktur utama perusahaan tambang tersebut akan melakukan pertemuan rahasia di sebuah hotel mewah di Surabaya. Mila memutuskan untuk menyamar dan menyusup ke dalam pertemuan tersebut. Dia berharap bisa mendapatkan bukti yang kuat untuk menjerat direktur utama perusahaan tersebut. Dengan bantuan beberapa rekannya, Mila berhasil menyusup ke dalam hotel tersebut. Dia menyamar sebagai pelayan dan berusaha untuk mendengarkan percakapan antara direktur utama perusahaan tambang tersebut dengan rekan-rekannya. Mila sangat berhati-hati agar tidak ketahuan oleh mereka. Saat Mila sedang menguping percakapan mereka, tiba-tiba dia melihat seseorang yang sangat familiar. Orang itu adalah Anton, tapi ada yang berbeda dengan penampilannya. Anton tidak lagi mengenakan pakaian lusuh seorang pemulung. Dia mengenakan jas mahal dan terlihat sangat berwibawa. Mila sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan Anton di sana? Mengapa dia berpakaian seperti seorang pengusaha kaya? Mila berusaha untuk mendekati Anton dan mencari tahu kebenarannya. Dia sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Saat Mila mendekati Anton, Anton melihatnya dan langsung menghampirinya. Anton tersenyum dan berkata, "Mila, apa yang kamu lakukan di sini?" Mila terkejut mendengar suara Anton. Dia tidak menyangka bahwa Anton akan mengenalinya. Mila bertanya kepada Anton, "Anton, kamu siapa sebenarnya? Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Apa yang kamu lakukan di sini?" Anton terdiam sejenak, lalu berkata, "Mila, aku akan menjelaskan semuanya padamu, tapi tidak di sini. Ikut aku ke suatu tempat yang lebih aman." Mila mengikuti Anton keluar dari hotel tersebut. Dia sangat penasaran dengan apa yang akan dijelaskan oleh Anton. Anton membawa Mila ke sebuah rumah mewah di kawasan elit Surabaya. Mila semakin bingung dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Anton ini? Mengapa dia memiliki rumah mewah seperti ini? Sesampainya di rumah tersebut, Anton mengajak Mila masuk ke dalam. Dia kemudian menjelaskan semuanya kepada Mila. Anton ternyata adalah seorang CEO dari perusahaan tambang tersebut. Dia menyamar sebagai pemulung untuk mencari tahu siapa saja yang melakukan praktik ilegal di perusahaannya. Dia ingin membersihkan perusahaannya dari orang-orang yang korup dan merugikan masyarakat. Mila sangat terkejut mendengar penjelasan Anton. Dia tidak menyangka bahwa pemulung yang dicintainya ternyata adalah seorang CEO kaya raya. Mila merasa sangat marah dan kecewa kepada Anton. Dia merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Anton. Dia bertanya kepada Anton, "Mengapa kamu tidak memberitahuku dari awal siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu menyembunyikan identitasmu dariku?" Anton menjawab, "Mila, aku minta maaf jika aku telah membuatmu kecewa. Aku tidak bermaksud untuk membohongimu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku apa adanya, bukan karena kekayaanku."
Mila terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi kamu telah membuatku merasa bodoh. Aku merasa seperti orang yang paling naif di dunia ini." Air mata mulai mengalir di pipi Mila. Anton mendekati Mila dan memeluknya erat-erat. Dia berkata, "Mila, aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu." Mila menangis di pelukan Anton. Dia merasa sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, dia merasa marah dan kecewa kepada Anton. Di sisi lain, dia masih sangat mencintai Anton. Dia tidak ingin kehilangan orang yang dicintainya. Setelah beberapa saat, Mila melepaskan pelukannya dan berkata, "Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu atau tidak." Mila kemudian pergi meninggalkan Anton. Setelah kejadian itu, Mila dan Anton tidak bertemu selama beberapa minggu. Mila merasa sangat sedih dan merindukan Anton. Dia terus memikirkan tentang Anton dan semua yang telah terjadi. Dia bertanya-tanya, apakah dia harus memaafkan Anton atau tidak? Apakah dia bisa melupakan semua kebohongan Anton? Di sisi lain, Anton juga merasa sangat bersalah dan menyesal telah menyembunyikan identitasnya dari Mila. Dia berusaha untuk menghubungi Mila, tetapi Mila tidak pernah mengangkat teleponnya. Anton merasa sangat putus asa dan takut kehilangan Mila. Dia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Mila. Suatu hari, Mila mendapatkan informasi bahwa Anton akan mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh direktur utama perusahaan tambang tersebut. Mila memutuskan untuk datang ke konferensi pers tersebut. Dia ingin melihat sendiri bagaimana Anton akan membela keadilan dan kebenaran. Sesampainya di tempat konferensi pers, Mila melihat Anton sedang berdiri di podium. Anton terlihat sangat tegar dan percaya diri. Dia memulai konferensi pers dengan meminta maaf kepada masyarakat atas semua kesalahan yang telah dilakukan oleh perusahaannya. Dia berjanji akan bertanggung jawab atas semua kerugian yang telah ditimbulkan. Anton kemudian mengungkapkan semua bukti yang telah dikumpulkannya tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh direktur utama perusahaan tambang tersebut. Dia menunjukkan bukti-bukti korupsi, penipuan, dan perusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh direktur utama perusahaan tambang tersebut. Semua orang yang hadir di konferensi pers tersebut sangat terkejut dan marah mendengar pengakuan Anton. Mereka mengutuk tindakan direktur utama perusahaan tambang tersebut dan menuntut agar dia dihukum seberat-beratnya. Setelah konferensi pers selesai, Mila menghampiri Anton. Dia berkata, "Anton, aku bangga padamu. Kamu telah melakukan hal yang benar." Anton tersenyum dan berkata, "Mila, aku melakukan semua ini untukmu. Aku ingin membuktikan kepadamu bahwa aku adalah orang yang baik dan jujur." Mila memeluk Anton erat-erat. Dia berkata, "Aku memaafkanmu, Anton. Aku mencintaimu." Anton membalas pelukan Mila dan berkata, "Aku juga mencintaimu, Mila, selamanya." Beberapa bulan kemudian, Mila dan Anton menikah. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di sebuah masjid di Surabaya. Mereka mengundang keluarga, teman, dan rekan-rekan kerja mereka. Mila mengenakan gaun pengantin putih yang indah, sementara Anton mengenakan jas hitam yang gagah. Mereka berdua terlihat sangat bahagia dan serasi. Setelah menikah, Mila dan Anton hidup bahagia selamanya. Mereka saling mencintai, mendukung, dan menghormati. Mila tetap menjadi seorang polwan yang berdedikasi, sementara Anton tetap menjadi seorang CEO yang bertanggung jawab. Mereka berdua berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara. Mereka sering melakukan kegiatan sosial dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di Surabaya. Kisah cinta mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal perbedaan status sosial. Cinta sejati bisa tumbuh di mana saja, bahkan di antara seorang polwan cantik dan seorang pemulung ganteng yang ternyata adalah seorang CEO kaya raya.
Gimana guys, seru kan ceritanya? Bikin baper kan? Jangan lupa ya, cinta itu buta dan tidak mengenal perbedaan. Jadi jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya saja. Siapa tahu di balik penampilan sederhananya, dia adalah orang yang luar biasa. Nah, itu dia cerita cinta antara polwan cantik dan pemulung CEO. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan pelajaran dari cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, subscribe channel aku, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!